Siap. Yes, insya Allah besok saya ke sana ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isya baru lagi telepon Mas Ali. Gimana? Isya bilang dia mau panen rambutan. Nah, kabar menariknya, setengah dari pohon rambutannya itu, dari buah yang ada di pohon rambutannya itu akan dikasih ke aku. Dan Mas Ali katanya dapat 2/4-nya. 2/4? Yes. Berarti sama dong? Setengah sama 2/4? Beda dong, banyakan aku dong. Kok beda sih? Iya. Mas Desa baginya setengah sama 2/4. Benar dong, sama dong. Enggak, banyakan aku. Sama. Kok gitu sih, banyakan aku? Sama. Setengah itu sama dengan 2/4. Daripada kita berdebat, gimana kalau kita tanya Bu Guru aja? Sama nggak setengah sama 2/4? Terus Bu Guru dapat berapa rambutannya? Kamera. Nah, anak-anak, baru saja kita melihat perdebatan antara Om Ali dan Bu Mutia tentang pecahan. Kira-kira siapa yang benar? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, mengurutkan pecahan, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pecahan lebih dalam. Tapi kali ini Pak Aksan tidak sendiri. Hari ini Pak Aksan bersama Ibu yang luar biasa, Ibu Sufri. Selamat datang Ibu Sufri. Terima kasih Pak Aksan. Halo anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat belajar pagi ini. Nah Bu Sufri, tadi kan ada Om Ali dan Bu Mutia itu berdebat tentang pecahan antara setengah dan 2/4. Nah itu kira-kira yang benar yang mana Bu? Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai walaupun baru sekilas. Kemarin kita sudah belajar bahwa setengah itu nilainya sama dengan 2/4. Jadi tadi jawaban Om Ali itu yang benar karena kemarin beliau sudah belajar sama Pak Aksan, tentunya sudah pandai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu pecahan senilai. Ding, itu nanti kan layar ya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang cara menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai, kemarin kita sudah mempelajarinya walau sedikit, yaitu beberapa pecahan atau dua pecahan yang mempunyai nilai sama. Kemarin kita contohkan antara setengah dengan 2/4. Itu contoh pecahan senilai. Bagaimana Pak Aksan? Apakah dari setengah selain senilai dengan 2/4 masih adakah pecahan senilai lainnya? Nah, anak-anak, apakah masih ada pecahan senilai yang sama dengan setengah? Kecuali 2/4 ya. Yuk kita belajar bersama-sama tentang pecahan senilai. Oke anak-anak, mari kita mulai belajar pecahan senilai. Tadi kita sudah punya pecahan senilai, yaitu setengah dan 2/4. Coba perhatikan mengapa Ibu beri tanda sama dengan. Artinya pecahan tersebut senilai. Cara untuk mengetahui atau mencari pecahan yang senilai adalah yang pertama dengan cara mengalihkan bilangan yang pembilang dan penyebutnya sama. Cara yang kedua dengan cara membagi pecahan tersebut dengan bilangan yang pembilang dan penyebutnya sama. Dari yang Ibu jelaskan tadi tentunya sudah tahu bilangan yang senilai dengan setengah dan 2/4. Kita cari yang lainnya dengan cara yang pertama mengalihkan dengan bilangan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Mau bilangan berapa anak-anak? Ya, 3 saja ya. Tiga. Pembilangnya 3, penyebutnya juga 3. Berapa ya hasilnya? 3
2/6. Jadi antara pecahan setengah 2/4 dan 3/6 ini merupakan pecahan senilai. Dengan satu contoh, sudah bisa belum anak-anak? Sudah. Coba sekarang anak-anak semua mencoba mencari pecahan senilai dengan dikalikan pecahan 4/4. Pecahannya adalah setengah. Coba, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Jawabannya berapa? Betul, 4/8. Jadi, apabila setengah kita mencari pecahan senilai dari setengah tersebut selain 2/4, 3/6, ternyata bisa juga 4/8. Untuk mencari pecahan senilai dengan mengalihkan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama, apakah mengalami kesulitan? Tentunya tidak. Anak-anakku kelas 4 semua hebat. Kita sudah punya 3 pecahan senilai dari setengah. Sekarang Ibu punya satu soal. Silakan anak-anak belajar dikerjakan di rumah. Soal dari Bu Supri yaitu 2/3. Silakan anak-anak untuk mencari pecahan senilai dari 2/3 dengan cara mengalihkan dengan pecahan yang berpembilang dan berpenyebut yang sama. Sudah selesai ya anak-anak? Sekarang kita akan mengetahui hasil dari pekerjaan anak-anak. Kalau kita bandingkan, kita koreksi bersama dengan nanti hasil pekerjaannya Pak Aksan, apakah sudah betul ya pekerjaan anak-anak semua? Silakan Pak Aksan. Terima kasih Bu Supri. Berapa ya kira-kira ya? Tadi kan untuk mencari pecahan senilai, kita harus dikalikan dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Berarti, apakah seperti ini bisa? Coba, kalau menurut anak-anak, apakah bisa? Nah, Pak Aksan punya jawaban 8/12. Apakah 8/12 itu senilai dengan 2/3? Yuk, kita tanya ke Bu Supri lagi. Terima kasih Pak Aksan sudah mengerjakan. Kira-kira jawaban Pak Aksan betul tidak ya? Ternyata Pak Aksan mengalihkan pecahan 2/3 dengan 4/4 yang hasilnya adalah 8/12. Apakah betul hasil yang dikerjakan Pak Aksan? Kita perhatikan. 2 kali 4 sama dengan 8. Sedangkan 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti jawaban Pak Aksan betul. Sudah betul Pak Aksan. Jadi 2/3 itu senilai dengan 8/12. Bagaimana dengan jawaban anak-anak? Pasti ada yang sama dan tentunya banyak juga yang berbeda. Tetapi dikoreksi lagi. Betul atau belum pengalinya dengan pembilang dan penyebut sama? Kalau pembilang dan penyebut sama, kemudian hasil perkaliannya sudah betul, hasil kalian betul. Jadi anak-anak, dari soal yang Ibu berikan tadi, 2/3 itu senilai dengan bilangan berapa saja? Tadi jawabannya Pak Aksan adalah 8/12. Nah, jawaban anak-anak pastinya ada yang salah satu dari ini. Ada yang 4/6, ada yang 6/9, ada yang 8/12, ataupun 10/15. Pecahan-pecahan inilah yang senilai dengan pecahan 2/3. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran yang berikutnya, yaitu mencari pecahan senilai dengan cara membagi dengan pecahan yang berpembilang yang sama dan berpenyebut yang sama. Nah, bagaimana ya caranya? Ini Pak Aksan lebih paham nih, sudah ahli. Silakan Pak Aksan. Nah, tadi kita sudah belajar pecahan senilai dengan cara mengalihkan.
sekarang kita akan belajar pecahan senilai dengan cara membagikan. Nah, kira-kira mau berapa ya? Nah, bila Pak Aksan punya pecahan 8/12, kira-kira itu senilai dengan berapa? Kalau yang cara sebelumnya dengan cara mengalihkan, kali ini kita mencari pecahan senilai dengan cara membagikan. Jadi ingat, dibagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Itu harus diingat-ingat terus ya. Nah, anak-anak, 8/12 kita bagi dengan pembilang dan penyebut yang sama, yaitu 2. 2/2, maka hasilnya adalah 4/6. Sehingga 8/12 itu senilai dengan 4/6. Sudah paham? Ya. Kira-kira 8/12 itu masih senilai dengan berapa lagi? Yuk kita cek berikutnya. Untuk yang selanjutnya, 8/12 itu kita bagi dengan pembilang dan penyebut yang sama, yaitu 4. 8/12 kita bagi dengan 4/4, maka hasilnya adalah 2/3. Jadi 8/12 itu senilai dengan 4/6 dan juga senilai dengan 2/3. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Cara menentukan pecahan senilai, yaitu dengan 1 bisa mengalihkan, 2 bisa dengan cara membagikan, tapi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan bersama, ternyata 8/12 itu senilai dengan 4/6 dan juga senilai dengan 2/3. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, sekaligus kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Jadi, menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang lebih sederhana. Caranya adalah dengan membagi pecahan yang berpembilang dan berpenyebut yang sama. Oke, kita lihat ya. Nah, anak-anak, perhatikan papan tulis. 8/12 dibagi 2/2 sama dengan 4/6. Ini adalah salah satu contoh bentuk menyederhanakan pecahan. Yang berikutnya, 8/12 dibagi 4/4 sama dengan 2/3. Ini juga disebut menyederhanakan pecahan. Nah, 8/12 kira-kira masih bisa disederhanakan tidak? Coba kita cek ya. Coba kira-kira menurut anak-anak 8/12 apakah bisa dibagi 8/8? 8 dibagi 8, 1. 12 dibagi 8, nah, tidak bisa ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 2/3 merupakan pecahan paling sederhana dari 8/12. Nah, sampai sini paham? Kenapa 2/3 merupakan pecahan paling sederhana? Karena 2/3 tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai antara lain adalah yang pertama, dengan cara mengalihkan pecahan dengan pecahan yang berpembilang dan berpenyebut yang sama. Cara yang kedua adalah dengan cara membagi pecahan dengan pecahan yang berpembilang dan berpenyebut yang sama. Tadi kita sudah belajar cara menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah mengubah
pecahan menjadi pecahan yang senilai yang lebih sederhana. Caranya adalah dengan membagi pecahan yang berpembilang dan berpenyebut yang sama. Nah, untuk mengetahui bahwa itu adalah pecahan paling sederhana adalah apabila pecahan tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi dengan pecahan yang lain, maka itu merupakan pecahan paling sederhana, Ibu. Kita ketemu lagi pada video berikutnya yang akan membahas tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Jadi sekarang sudah tahu kan dari perdebatan Om Ali dan Bu Mutia, kira-kira yang benar yang mana? Nah, simpulkan sendiri ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.